9. Marilah bersembah sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap keluarga, segenap umat yang ikut merayakan perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama mempersembahkan syukur kita pada perayaan Ekaristi sore hari ini pada minggu biasa yang ke-13. Kita dipanggil Yesus untuk mengikuti Dia, menjadi murid. Menjadi berkat adalah panggilan setiap para murid Tuhan. Panggilan ini harus terus-menerus didasari dan dihayati, bukan hanya dalam kerangka berliturgi, tetapi terutama dalam konteks hidup setiap hari, melalui setiap peristiwa, pekerjaan-pekerjaan, atau tugas-tugas pelayanan kita. Dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya, kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan kita akan semakin menampakkan wajah Allah yang penuh kasih kepada umat manusia. Belas kasihan Allah yang pertama dan terutama tampak melalui dan terutama melalui Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudari, kita tundukkan kepala sejenak. Kita menyadari betapa seringkali kita lalai dan tidak melaksanakan tugas, pekerjaan, pelayanan kita dengan semaksimal sebaik-baiknya. Dan kita seringkali membiarkan diri kita terus-menerus jatuh dalam berbagai macam cobaan, godaan, sehingga kita menjadi orang berdosa. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon kemurahan, mohon belas kasihan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu dan menaruh cinta kasih penuh kepada sesama melebihi segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Engkau sambil memikul salib kami sehari-hari dengan penuh cinta dan bakti. Kristus,
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami berani mempertaruhkan hidup kami supaya dapat menemukan hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan Mada Bakti 194. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar kami semakin memperoleh sukacita dan keselamatan. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti Yesus Putra-Mu. Bapa di surga, kami bawa semua saudara-saudari kami yang mengalami berbagai macam derita karena sakit. Ibu Linda, Ibu Teresia Else, Ibu Feni Chandra, Ibu Rosa, suami dari Ibu Marta, Bapak Yohanes Krishna, yang sedang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Dampingilah dan kuatkanlah, serta anugerahilah ke mereka kesembuhan dan pemulihan dari sakitnya. Semoga mereka tetap tabah, sabar dalam kesedihan, dalam penyakit derita ini, dan semoga mereka sanggup mempersatukan derita penyakit mereka ini dengan penderitaan Kristus Putra-Mu yang tersalib, yang mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan kepada semua orang yang percaya. Bapa di surga, dampingi dan kuatkanlah juga segenap keluarga, agar mereka dengan penuh pengharapan, dengan penuh cinta, mendampingi dan menguatkan pula sanak keluarga yang sedang menderita karena sakit ini, supaya mereka juga tetap tenang, damai di dalam segala macam penderitaan ini. Kami bawa juga semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Noel Kedang, anak daripada Pasutri Elis dan Yan Kedang. Bapak James Kontaria yang menghadap dikau kemarin. Monsinyur Julianus Sunarko SY 3 hari lalu. Bapak Freddy Tanring 3 hari lalu. Bapak Suwandi 2 hari lalu, Leonardos Junior Verlino Effendi 10 hari yang lalu, Henry Theoris yang meninggal kemarin malam, dan Anastasia Namus yang meninggal 6 tahun yang lalu, serta semua sanak keluarga, semua umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Kuatkanlah dan terimalah hamba-hamba-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai-Mu. Dan semoga Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, belas kasihan dan rahmat-Mu kepada segenap keluarga yang berduka atau yang berkabung ini. Juga kami bawa syukur kami atas ulang tahun daripada saudara-saudara kami, Pastor Boni Abbas genap 53 tahun, Bapak Helmut Kerkhoff, dan ulang tahun tabisan Pastor Nathan Runtung, Pastor Ignatius Pabendon, dan Pastor Martinus Pasomba genap 28 tahun sebagai imam-Mu. Dampingi dan berkatilah para imam-Mu, saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun tabisan. Semoga mereka selalu dapat mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memuji nama-Mu dalam hidup setiap hari. Dan semoga melalui pelayanan dan segala hidup mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kesehatan, kegembiraan dan sukacita agar mereka semakin dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dalam hidup setiap hari di tengah keluarga dan di tengah umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan,
singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan Hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan Hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya dan membangun tata-Mu turun-temurun." Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja, bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, "Barang siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang telah mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, di mana saja berada, juga segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing bersama dengan sanak keluarga. Beberapa waktu yang lalu, seorang muda ingin sekali menjadi orang beragama. Maklum, dia belum mempunyai agama sama sekali. Karena itu, ia mendatangi seorang guru agama. Kebetulan guru agama Katolik yang kita sebut katekis. Dan dia bertanya kepada Bapak Katekis, Bapak Katekis, tunjukkanlah kepada saya siapakah Allah yang benar itu, dan manakah agama yang layak saya percayai. Bapak Katekis ini mengatakan, baik, saya akan menunjukkan kepada kamu. Lalu mereka berjalan bersama menuju sebuah bait Allah, rumah Tuhan, ataukah menuju ke sebuah rumah ibadat. Dan di rumah ibadat itu kebetulan ada berbagai macam patung-patung. Pada patung yang pertama, Bapak Katekis mengatakan, ini adalah patung Baghdad, dewa Baghdad. Dewa ini mengatakan barang siapa percaya kepadanya, yang percaya kepadanya, dia akan dibantu untuk lepas daripada penderitaannya. Dia tidak akan pernah lagi mengalami derita. Anak muda ini tenang aja. Dia tidak menjawab, tetapi sekedar mengangguk. Kemudian mereka berjalan lagi dan berjumpa dengan sebuah patung Dewi. Dia katakan, anak muda ini Dewi Yonah. Dewi ini akan membantu setiap orang supaya nanti bisa lepas atau kiat-kiat bagaimana tidak pernah mengalami derita, terhindar dari berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah. Barang siapa percaya kepada Dewi ini, dia tidak akan pernah mengalami masalah apapun juga. Orang muda ini lagi hanya mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lanjut, Bapak Katekis ini berjalan lagi dan mereka persis berhenti di depan sebuah patung salib yang ukurannya setinggi manusia. Dia katakan, ini adalah salib Yesus yang memberikan dirinya tersalib, mengalami derita, wafat dan mati di salib. Inilah Tuhan yang kami percayai, Tuhan Yesus. Lalu orang muda ini mengatakan, baik. Dia mengatakan baik, dan dia terdiam sejenak menatap patung itu, dan akhirnya dia mengangkat muka. Dia mengatakan, dewa yang menjanjikan bahwa orang akan
lepas atau akan mengalami kebaikan setelah mengalami derita, artinya lepas daripada penderitaan itu adalah bodoh. Tidak mungkinlah kita pernah bebas atau lepas daripada derita, sebab setelah selesai satu penderitaan akan datang lagi penderitaan yang lain. Bisa lebih besar, tetapi bisa juga lebih kecil. Tetapi terus-menerus dalam hidup manusia ada yang namanya penderitaan ketika kita berkorban, ketika kita mau melayani. Itu tidak mungkin kita lepas dari berbagai macam penderitaan. Itu omong kosong, itu nonsens. Dan Dewi yang mengatakan bahwa ada kiat-kiat untuk menghindar daripada penderitaan, atau dengan kata lain bisa lari daripada penderitaan, itu adalah cara-cara membuat manusia ketakutan menghadapi hidup ini. Dia tidak akan pernah real menghadapi hidup ini karena dia takut akan berbagai macam problem, derita dan kesusahan. Selagi kita masih hidup, kemanapun kita pergi, lari kemanapun, kalau kita mau hidup pasti akan berhadapan dengan macam-macam tantangan, cobaan, dan selalu ada derita ketika kita mau berkorban. Karena itu orang muda ini mengatakan, baik Bapak katekis, saya mau percaya kepada Tuhan yang kamu percayai, Tuhan Yesus ini. Karena dia bersedia mengalami salib, dia mau menderita di salib, bahkan dia mau mengalami pengorbanan, mati di salib untuk memberikan teladan kepada banyak orang. Bahkan saya dengar bahwa untuk menyelamatkan semua orang. Dan inilah Allah yang benar, Allah yang mau berkorban, Allah yang mau menderita, Allah yang mau menyelamatkan kita. Karena kita tidak akan pernah bebas dari berbagai macam penderitaan, tetapi justru melalui penderitaan Kristus kita diangkat dari derita karena dosa-dosa kita dan dibebaskan untuk memperoleh keselamatan. Saya percaya kepada Yesus dan saya mau mengimani dia. Saya mau menjadi orang Katolik. Bapak katekis itu mengatakan, engkau mengatakan kebenaran, sebab hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, kehidupan, dan keselamatan. Tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus sudah mengatakan itu. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, khususnya dari ayat 38, apa yang dikatakan Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Maka setiap orang Katolik, setiap orang Kristen pasti akan menghadapi salib. Entah itu salibnya besar, berat, atau ringan, atau kecil, tetapi toh selalu ada salib. Karena itu bagi kita orang Katolik, orang Kristen, terutama orang Katolik, selalu pasang salib, terutama di rumah kita masing-masing. Di rumah Tuhan kita pasang yang besar-besar di depan, supaya yang paling pertama kita lihat adalah salib. Bahkan ada orang yang lebih menghargai salib, lebih mencintai Yesus, maka dia pasang salib di kalungnya, di lehernya. Salib di setiap kamarnya, di setiap ruangan. Karena sadar betul hanya salib Kristus yang memberikan kekuatan, memberikan keselamatan. Dan itu dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, 1 Korintus bab 1 ayat 23 sampai 24. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan atau yang tersalib. Untuk orang-orang Yahudi, salib adalah suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, salib adalah suatu kebodohan. Jadi untuk orang-orang Yahudi suatu sandungan. Bagaimana mungkin kita diselamatkan oleh orang yang disalibkan? Orang yang disalibkan adalah orang yang berdosa. Maka orang Yahudi tidak akan pernah mau percaya kepada Yesus yang tersalib. Maka sedikit sekali ya orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Lalu Santo Paulus juga mengatakan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, maksudnya ini orang Yunani, salib adalah suatu kebodohan. Bagaimana mungkin ya
Kita berharap, kita percaya kepada orang yang disalibkan, kepada orang yang menderita, kepada orang yang lemah. Tidak mungkin kita diselamatkan oleh orang yang lemah. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi mau menyelamatkan kita, menyelamatkan orang banyak. Tetapi apa yang dikatakan Paulus pada ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi bagi siapapun juga, entah dia Yahudi atau Yunani atau kita semua ini yang percaya kepada Yesus, salib adalah kekuatan dan kebijaksanaan Allah. Maka kalau kita percaya kepada Yesus yang tersalib, setiap kali kita menghadapi problem atau masalah, kita tidak akan pernah putus asa atau lari daripada kenyataan hidup. Maka karena itu Yesus mengatakan, orang yang layak menjadi pada muridku adalah orang yang berani memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Memikul salib setiap hari. Ingat itu, bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi sepanjang kita hidup selalu ada salib. Tetapi ingat pula bahwa salib di satu pihak tampak lemah, tetapi di pihak lain dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus adalah suatu kekuatan, keselamatan, kebijaksanaan Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dalam Injil hari ini itu mengajak kita bagaimana kita selalu bermurah hati kepada orang yang lemah ataupun juga kepada orang yang kuat. Dalam bacaan Injil kita dengarkan tadi bagaimana Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa memberikan air sejuk secangkir kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dan juga dilanjutkan, barang siapa melayani nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang kecil, tetapi bahkan juga kepada orang yang besar, orang yang dihormati, orangnya Allah, nabi Allah, kita akan memperoleh sukacita, bahkan kemurahan, berkat melimpah daripada Tuhan. Contoh konkret dari hal ini dalam bacaan yang pertama. Dari bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Elisa setiap kali dia berkunjung ke suatu kota yang bernama Sunem, atau di setiap kali dia melewati kota Sunem, pasti dia akan menginap di satu rumah keluarga yang cukup berada, dikatakan jelas-jelas cukup di sini keluarga yang kaya. Padahal keluarga ini tidak tahu siapa sebenarnya Elisa itu. Hanya mereka punya keterbukaan hati, murah hati, dan selalu mau memberikan tumpangan kepada Elisa. Tetapi setelah beberapa waktu akhirnya ibu rumah tangga ini mengaku kepada suaminya bahwa ternyata orang yang sering menginap di rumah kita itu adalah orangnya Allah, orang pilihan Allah, orang kudus. Nah, setelah mengetahui bahwa ini adalah orang kudus pilihan Allah, nabi, mereka semakin gencar melayani. Mereka semakin mempersiapkan itu hal yang terbaik untuk nabi itu. Bahkan dikatakan mereka mempersiapkan satu ruangan di atas supaya nabi bisa tidur dengan enak di kamar itu, supaya bisa melayani lagi besoknya atau hari-hari selanjutnya dalam pelayanan. Apa yang terjadi? Keluarga ini keluarga yang kaya, murah hati, rendah hati, terbuka. Tidak semua orang yang kaya, tidak semua ya orang yang kaya punya kemurahan hati, punya keterbukaan, punya kerendahan hati. Banyak-banyak, maaf bukan menuduh, banyak-banyak yang tertutup. Banyak-banyak yang tidak mau pusing dengan orang lain. Bahkan banyak-banyak yang itu ya menjadi sombong, menganggap remeh orang lain. Itu banyak-banyak. Tapi keluarga ini keluarga yang sangat rendah hati, murah hati, ramah dan terbuka. Sehingga Nabi bertanya, siapa sebenarnya keluarga ini? Dia bertanya kepada hambanya, siapa sebenarnya keluarga ini? Hambanya menjawab, ini adalah keluarga yang tidak mempunyai keturunan, tetapi mereka sangat lapang dada, murah hati, dan selalu siap membantu. Akhirnya Elisa memanggil ibu rumah tangga yang sudah cukup mulai tua. Dia mengatakan, mari ibu, tahun depan pada waktu seperti ini, ketika aku datang lagi, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Oh, luar biasa. Ibu ini bersama dengan suaminya tidak meminta sesuatu kepada Nabi,
bahkan juga tidak terang-terangan menyampaikan masalahnya, tetapi Nabi tahu dan Nabi merespons dengan sangat baik dan memberikan berkat Tuhan yang luar biasa yang sangat mereka itu rindukan. Memang mereka tidak kehilangan kebahagiaan selama ini, mereka tetap bahagia, tetapi pasti akan jauh lebih berbahagia karena dilengkapi lagi dengan berkat Tuhan, hadirnya seorang keturunan. Bagi orang Yahudi, keturunan adalah itu suatu harapan, suatu kegembiraan dan kebahagiaan. Karena itu mereka dilengkapi. Itu yang membuat mereka tidak kehilangan upah Nabi. Nah, apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari? Ternyata ketika kita bermurah hati dalam pelayanan, entah orang kecil atau orang yang besar dihargai, dihormati, kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Tuhan selalu menyiapkan upah yang luar biasa. Tetapi pemberian kita, kemurahan hati kita jangan karena terpaksa, mestinya harus ikhlas dan tulus. Sehingga dengan demikian apa yang kita berikan entah banyak, besar, entah kecil atau sedikit, tapi karena diberikan dengan tulus ikhlas, maka akan mendatangkan sukacita melimpah dan memberikan kebahagiaan. Karena Yesus mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan daripada Bapa. Kemurahan Tuhan jauh melebihi material, materi-materi yang seringkali kita dambakan. Kemurahan Tuhan bisa berupa kesehatan, bisa berupa sukacita, damai dengan orang lain. Kalau kita bisa berdamai dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain, itu suatu berkat, itu suatu rezeki yang luar biasa. Tidak semua orang bisa berdamai dengan orang lain, tidak semua orang bisa bergaul dengan baik dengan orang lain. Tetapi kalau kita bergaul baik dengan orang lain, kalau kita sehat, kalau kita selalu bisa merasakan sukacita dalam keluarga, itu suatu berkat atau rezeki yang melimpah daripada Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, sepanjang hidup kita akan bertemu dengan banyak orang. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang menyambut kita dalam Kristus, agar kita pun selalu menyambut orang lain sebagai manusia yang dicintai Bapa, dan yang Bapa kehendaki supaya kita mencintainya pula. Maka marilah kita berdoa dan menjawab setiap doa kita dengan jawaban, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap peka untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami, serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak dengan tidak pilih kasih. Semoga mereka membuat semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang bekerja sebagai misionaris di antara bangsa atau suku lain, ya Bapa, semoga para misionaris menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku yang mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, mereka yang sendirian dan asing,
mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan dipojokkan. Ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk semua saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Saudara-saudariku, marilah dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan juga menyampaikan syukur permohonan pribadi kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menyambut satu sama lain, supaya Engkau pun kelak menyambut kami dan tinggal beserta kami untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persembahan Dayung Diarus Madabakti 221. 221. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkanlah di dasar sedalam laut medan hidupmu. Kita siapkan kudus Madabakti 250. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan mengubahnya menjadi persembahan tubuh dan darah Putramu yang menjadi keselamatan, kekuatan hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini.
Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama yang kami doakan dalam Penekaristi ini dan sudah kami sebutkan namanya masing-masing. Dan akan semua orang, segenap umatmu, segenap warga masyarakat kami yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama di dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya.
dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunglah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala kasih-Mu, terlebih atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semakin tergerak untuk mencintai sesama dan kekuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing
seraya mengikuti putramu menuju kepada kehidupan abadi yang kau janjikan. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Laju berkabar, Mada Bakti 302. Telah berjumpa yang dicari, telah bersua yang dinanti. Harapan pudar kini berseri, tuangan kabar kini berarti. Laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia. Kini kembara berjanji, nubuat suci kan berbakti, membentang layar mengarungi bumi, membentang hak kabar menerangi hati.